Kita sampaikan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia dalam ajarannya dan kelak beliau memberikan syafaat umat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, mohon maaf, Ketua DPD FKPK Majalengka Kang Zimi, beliau tidak bisa hadir, ada kegiatan lain. Saya menggantikan beliau dan memang posisi saya sebagai Wakil Ketua DPD FKPK Majalengka. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua DPK dari 3 kecamatan yang sudah berjibaku menghadirkan seluruh pelaku pendidikan Al-Quran, para pejuang Al-Quran, mujahid Al-Quran bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kebaikan ibu dan bapak semua menjadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara ini adalah acara evaluasi dan pembinaan. Jadi acara yang mengkolaborasikan antara komponen PD Potren sebagai orang tua dari Ornit yang ada, yang kebetulan diantaranya adalah FKPK. Jadi Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran adalah organisasi mitra dari Kementerian Agama di bawah pembinaan PD Potren. Ya, ini harus paham. Yang kedua, dengan logo yang baru yang ada merah putihnya, yang kebetulan seragamnya saya sudah jadi pun, cuman nggak dipakai kan belum setrika. Sudah dipakai beberapa kali. Ini adalah FKPK Indonesia. Jadi di samping FKPK itu sebagai organisasi mitra, ini sudah terdaftar di Kesbangpol dan menjadi organisasi masyarakat. Ya. Jadi artinya bahwa pengembangan program dari FKPK ini seyogianya sudah besar dan sudah bisa mengakar dengan FKPK Indonesia ini. FKPK itu adalah rumah dari semua lembaga yang ada yang berkaitan dengan kealquran, baik PAUDku, TKI, TPQ, TKA. Ya, rumahnya itu adalah FKPK, termasuk rumah dari semua metode qiraati, iqra, ada ummi, ada tilawati, dan yang dan lain sebagainya yang sudah banyak sekarang. Artinya bahwa tubuh FKPK ini punya beberapa organ, yang mana organ ini harus sehat. Siapa yang menjadi pengendalinya adalah forum ini, gitu. Makanya ketika DPD FKPK Kabupaten Majalengka bergerak bersama-sama sesuai dengan marsnya, itu betul-betul DPD FKPK berusaha untuk menghimpun seluruh organ tubuhnya yang tercecer di berbagai wilayah untuk sama-sama bekerja untuk mencerdaskan anak-anak atau santri-santri yang ada di LPK tersebut. Makanya ketika DPD FKPK menjadi organisasi mitra Kementerian Agama, punya kewajiban membina seluruh LPK yang ada. Ya. Makanya tadi ketika sudah terdaftar izin operasionalnya di Kementerian Agama, maka data itu sudah melink ke DPD FKPK. Artinya bahwa ibu dan bapak yang mengelola pendidikan Al-Quran ini harus siap-siap menyehatkan lembaganya
dengan bersama-sama DPD KPKI. Dan harus merasa bangga. Terkadang kita itu karena non formal tidak merasa bangga dengan rumah kita, dengan tubuh kita, gitu. Makanya saya tekankan untuk Kabupaten Majalengka yang sudah lari lebih jauh dari DPD yang ada di Jawa Barat, dan yang kemarin Kang Solehul Hadi sebagai Ketua DPW Jawa Baratnya itu sudah luar biasa. Kita sudah punya himne, kita sudah punya mars, kita sudah punya buku bahan ajar, kita sudah punya instrumen-instrumen pendukung dalam pembelajaran, kita sudah punya seragam lebih dahulu baik itu guru atau anak. Apa yang kurang dari DPD KPKI Majalengka? Cuman yang membesarkannya itu harus kita yang punya kebanggaan terhadap lembaga atau forum ini. Itu yang terpenting. Karena kalau DPD KPKI, kalau lembaga yang ada di bawah lembaga DPD KPKI ini tidak merasa bangga, yakin kita akan tidak bisa berjalan bersama menuju Sindang Kasih Sudi Bukti. Hafal atau tidak mars dan himnenya? Masih nyasar-nyasar, termasuk saya juga sama. Nah, nanti mah harus sudah hafal. Tidak mudah buat mars dan himne ini. Betul. Saya saja ketua FPP Majalengka, saya belum punya mars. Mungkin DMI juga belum ya? Sudah. Khusus internal. Jadi kenapa ini harus? Karena memang nanti menjadi visi dan misi kita. Buku-buku bahan ajar di DPD KPKI ada. Bila perlu Bapak Ibu semua untuk bisa mempelajari lebih lanjut dalam hal pembinaan, silakan. Ada bidang kurikulumnya. Nanti kami juga dari DPD akan melakukan pembinaan lebih lanjut. Jadi jangan sampai tadi yang penting ngaji ini harus dihilangkan. Jangan yang penting ngaji. Anak kalau hanya visinya itu hanya yang penting ngaji, kalau tidak benar, jangan salah. Nanti anak itu akan membaca Al-Qurannya bukan benar, justru malah salah. Ya, itu jadi gimana anak bacanya benar, gurunya harus benar. Maka itu yang dilakukan oleh DPD KPKI. Kemudian untuk ketua DPK semua kuncinya satu, silaturahim. Jadi kalau ingin lembaganya yang ada di bawah naungan ibu bapak semua ingin bareng-bareng sama-sama bertanggung jawab, rajinlah silaturahim. Jangan merasa bahwa kita sebagai ketua DPD kalau datang ke mana ke lembaga kita merasa rendah, tidak usah. DPD KPKI turun ke lembaga juga itu sudah biasa dilakukan oleh yang namanya turun, itu harus dilakukan. Jadi bagaimana ketua DPK harus turun ke bawah dan langsung mendengarkan keluh kesahnya, apa yang bisa dibantu saat itu, apa yang belum bisa dibantu, kita komunikasikan dengan lembaga setingkat lebih tinggi yaitu DPD-nya. Itu yang dilakukan. Urusan bantuan kita lebih baik bagaimana lembaga ini mandiri saja, biar enak. Kita jangan nunggu bantuan dari pemerintah, dari situ, dari sini, karena kadang-kadang bantuan nama kepira, tapi LPJ nama menempika jam 12 detik dan sare gitu. Jadi habis sama LPJ. Yang penting kalau mandiri, dari mana mandirinya? Coba sekarang DPD KPKI punya bahan ajar, punya buku instrumen pendukung. Coba ibu beli, DPK beli, nanti lembaga beli ke DPK. Sedikit-sedikit kita kumpulkan lebihnya untuk kas.
atau untuk operasional. Kalau misalkan harganya dari 3.000 misalkan, kita ke anak misalkan 7.000, gak apa-apa karena memang masih layak harga seperti itu. Lebihnya untuk apa? Untuk memandirikan lembaga ini. Kenapa kita merasa bahwa lembaga kita tidak diperhatikan? Kitanya saja tidak pernah memperhatikan tubuh kita sendiri. Itu masalahnya. Ketika DPD menawarkan batik dan lain sebagainya, itu bukan jualan. Intinya mau menggugah rasa kepemilikan anggota itu terhadap tubuhnya sendiri. Itu maksudnya. Ketika buku ada yang merek atau ada logo DPD KPK-nya, lalu kita beli, kita merasa bangga. Karena kalau kita cetak bisa buku dengan logo DPD KPK, bisa saja beli, kita cetak sendiri. Tapi yang terpenting adalah merasa bahwa kita itu memiliki dan merasa bangga dengan KPK ini. Itu yang paling penting. Jadi silahkan Bapak Ibu semua berbanggalah terhadap alma mater kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang seperti ini kita semua bisa merasakan kebanggaan kita, kebahagiaan kita, kebersamaan kita, dan nanti efek positifnya yakin akan menular kepada anak didik kita, para santri dan santriwati TPQ yang ada. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi terqurani yang bisa menjawab setiap tantangan di setiap zaman. Untuk hal-hal yang lain termasuk di dalamnya mengarah terhadap bagaimana lembaga Dewan Pengurus Daerah KPK ini mengarahkan kita ke depan. Nanti tunggu instruksinya saja. Jadi bagaimana dengan pemerintah yang akan datang, dengan lembaga-lembaga terkait yang lain yang akan datang, insya Allah dalam waktu dekat DPD KPK akan melakukan konsolidasi, melakukan silaturahim yang nanti mudah-mudahan membawa angin segar untuk kita semua. Itu saja. Demikian, mohon maaf. Allahumma fiqh ila